Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa menghadap Tuhan. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami ada hingga saat ini dalam kondisi yang sehat dan tidak kekurangan apapun. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang datang dengan segenap hati-Mu untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kita senantiasa memuji-muji Tuhan dan meninggikan nama-Nya. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu ya Bapa, meninggikan nama-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan dan hati
inilah yang ku renungkan setiap waktu ya Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka karenamu ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, untuk setiap berkat-Mu dalam hidupku. Kami mau bersyukur ya Tuhan, kami mau bermazmur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, we worship you, Lord. Kami bersyukur buat kasih-Mu, sungguh besar setia-Mu ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, selalu baru setiap hari kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Inilah yang ku renungkan ya Tuhan, dekat dengan hati-Mu. Cuma Tuhan, sekali lagi mari kita tinggikan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu.
kasih Tuhan, ajaib Engkau dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang maha besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang paling subur untuk kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan tak
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa, berkati pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang Kau telah persiapkan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apa yang saya sampaikan hari ini sebenarnya masih berkaitan dengan apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu tentang perjuangan Ayub mengalahkan pencobaan. Dari Ayub kita belajar bagaimana ia berjuang keras mengalahkan pencobaan dan ia menang. Tapi dari Ayub juga kita belajar bahwa pencobaan terberat yang Ayub alami jelas bukan ketika ia kehilangan harta bendanya. Bukan ketika ia kehilangan anak-anaknya, 10 anaknya sekaligus. Juga bukan ketika ia kehilangan kesehatannya, di mana ia mengalami sakit barah atau borok yang parah sekujur tubuhnya. Tentu itu pencobaan yang sangat berat, tetapi bukan pencobaan terberat Ayub. Pencobaan terberat Ayub adalah ketika ia kehilangan dukungan istrinya sendiri. Itulah pencobaan terberat Ayub. Bukan ketika ia kehilangan harta benda, kehilangan anaknya atau kehilangan kesehatannya. Tetapi ketika ia kehilangan dukungan istrinya.
Ketika istrinya mengucapkan kata-kata yang melemahkan. Ketika istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya kira suami manapun kalau dia menghadapi persoalan yang berat, asal istrinya menguatkan, mendampingi dengan setia, dan terus-menerus memberikan semangat, suami tetap akan kuat menghadapi beratnya pencobaan. Tetapi sekecil apapun pencobaan itu, kalau istri melemahkan, istri juga tidak mensupport suaminya, maka pencobaan yang tadinya sebenarnya ringan terasa berat. Oleh karena itu saya berpesan kepada ibu-ibu, kepada para istri, perlengkapilah dirimu dengan kebenaran firman Tuhan. Dekatkan dirimu dengan Tuhan, bangun manusia batiniahmu sedemikian rupa, supaya kehadiranmu dalam hubungan suami istri itu betul-betul bisa menjadi penolong bagi suamimu tatkala suamimu menghadapi cobaan yang berat. Suami memang diberi karunia sama Tuhan dengan fisik yang kuat, juga mungkin otak yang cerdas, tetapi masih banyak juga bagian-bagian lain di mana suami lemah. Suami lemah di dalam mengurus keuangan misalnya. Suami lemah dalam mengurus anak-anak tanpa istri, misalnya istrinya meninggal dunia atau meninggalkan dia sangat kesulitan mengurus anak-anaknya. Belum urusan-urusan yang lain, urusan dapur, urusan pakaian, ya, urusan bisnis. Suami juga banyak sisi-sisi kelemahan secara spiritual. Suami biasanya mudah jatuh di dalam dosa, terutama dosa pria. Itu sebabnya istri, ibu-ibu harus bisa mensupport, menguatkan, mengisi titik-titik lemah dari suami, sehingga suami tidak perlu jatuh di dalam dosa, tidak perlu jatuh dalam wilayah-wilayah tertentu ketika dia dicobai. Suami juga punya kelemahan dalam persekutuan dengan Tuhan. Istri perlu mengingatkan, istri perlu dengan penuh kasih dan lemah lembut mungkin mengajak suaminya berdoa bersama, mengajak suaminya membaca Alkitab, misbah keluarga, melayani bersama-sama. Ya, saya kira suami memang tidak suka kalau digurui atau dikritisi. Tetapi suami kalau diajak dengan penuh kasih, didorong dengan penuh kasih, dia akan senang sekali. Ya, ibu-ibu, para istri, jadilah ibu-ibu yang kuat, yang tangguh, supaya engkau bisa menguatkan, menolong suamimu yang menghadapi ujian yang berat. Apalagi di masa pandemi ini, suamimu bertaruh nyawa dalam bekerja mencari nafkah. Kau juga harus betul-betul mendoakannya, menjagai dengan doa. Juga jagai juga di rumah dengan misalnya menyiapkan makanan yang bisa mendukung kesehatan fisiknya, buah-buahan, air putih yang cukup, kemudian istirahat yang cukup dan sebagainya. Perlu sekali pertolongan istri dalam hal ini. Dari kata-kata istrinya, Ayub kemudian membalas. Dari balasan Ayub ini nampak pola pikir istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub melihat istrinya ini punya pola pikir yang salah. Dia hanya mau dalam hidup ini menerima sesuatu yang baik. Baik dari Tuhan, juga dari lingkungan, dari pasangannya, dari sesamanya. Ayub mengatakan, kamu berbicara seperti perempuan gila. Kamu seperti orang gila kalau kamu punya pikiran seperti itu. Orang yang hanya mau menerima yang baik saja, yang enak-enak saja dalam hidup ini, tapi tidak mau yang susah, yang gak enak, yang buruk, itu orang yang gak waras.
Itu orang yang bisa dikatakan dalam bahasa Jawa itu orang pekok, bukan peka, pekok. Ya mungkin kelihatan kasar kata-kata Ayub ini, tapi juga ini berlaku buat kita. Kalau dalam hidup ini, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama, kita nggak boleh punya pola pikir seperti istri Ayub yang berpikir bahwa kita hanya mau ambil yang enaknya saja. Misalnya dalam pertemanan, kita nggak boleh dong berteman hanya mau yang enaknya saja. Teman masih menguntungkan kita, teman masih bisa traktir kita, teman masih nolong kita, ya kita masih berteman. Tapi ketika teman sudah nggak bisa traktir kita, udah nggak nguntungin kita lagi, udah nggak bisa dimanfaatkan lagi, kita singkirkan, kita cari teman yang lain. Nah ini kan nggak boleh. Ini kan gak wajar dalam pertemanan pria wanita atau pacaran. Kan gak bisa juga begitu. Ya pacarnya masih nganter-nganter, ya masih jadi pacar, masih mau nganter-nganter dia. Masih bisa dimanfaatkan dari sisi manapun, ya udah jadi pacar deh. Udah gak bisa lagi dikontrol, gak bisa dikendaliin, gak bisa dimanfaatkan, putusin. Kan gak bisa begitu. Apalagi dalam pernikahan, pasangannya masih bisa nyenengin, masih bisa membahagiakan, ya keuangan masih cukup, masih melayani dengan memuaskan, ya masih diterima, disambut dengan ceria. Tetapi ketika pasangannya sudah nggak bisa memenuhi harapannya, mulai marah-marah, mulai ngomel-ngomel, mulai menyesali pernikahan, minta cerai lah, nyesel lah nikah sama kamu lah bahasanya. Gak boleh dong kita seperti itu. Suami waktu masih jaya-jayanya, duitnya banyak, disayang-sayang. Ketika suami sulit keuangan, ditendang. Istri masih cantik, masih langsing, disayang-sayang, dibangga-banggain. Udah mulai langsung, dibuang, cari lain. Kan kita gak boleh dong begitu. Hanya orang gila yang kita berpikir dan berperilaku seperti itu, gak wajar. Dalam bekerja, kita gak boleh kerja mau gaji gede, mau promosi atau dipromosikan, mau dapat bonus, dapat THR. Tapi kerja males-malesan ya. Datang terlambat, pulang duluan. Berani ngelawan atasan. Gak kreatif, gak bisa terima tekanan. Ya gak bisa. Kerja dimanapun gak bisa begitu. Makanya dalam persyaratan kerja orang cari pegawai kan biasanya kan ada disebutkan di sana selain usia, pendidikan terakhir, itu biasanya saya baca di sana dibutuhkan orang yang bisa kerja dalam tim atau kerja dalam tekanan. Bisa dikasih target-target tinggi, artinya dia bisa kerja keras dikasih target tinggi, baik secara jumlah maupun waktu dia bisa. Gak bisa, gak kepake. Dalam dunia pelayanan sama. Ada orang mau diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Kalau khotbah seperti ini pesannya bisa memberkati. Pengupasan pesan firman Tuhannya bisa jelas. Tapi gak mau persiapan. Baik secara akademis, secara praktis, persiapan hati, kehidupannya, pengabdiannya. Perjalanan hidupnya itu gak mau dipersiapkan. Ya gak bisa. Gak bisa saudaraku sekalian. 11 tahun lalu saya memulai penggembalaan di gereja di mana saya melayani sekarang. Sebagai gembala jemaat. Tapi sebelum saya menjadi seorang gembala jemaat 11 tahun lalu. 14 tahun saya magang di sebuah gereja kecil. Di sana saya jadi pengerja, jadi seorang youth pastor, wagem, wakil gembala selama belasan tahun, kurang lebih 14 tahun. Secara akademis saya juga dipersiapkan tingkat SMA di Seminari Betel yang namanya SMTB. Tingkat S1-nya 4 tahun, SMA-nya itu 3 tahun.
Kemudian tingkat S2-nya itu 2 tahun. Selain itu untuk jenjang kepejabatan pendeta, PDM saya untuk naik ke pendeta penuh itu saya kurang lebih 11 tahun menunggu. Jadi semua perlu kerja keras, proses, dan juga Tuhan akan persiapan kita dalam banyak sisi, bukan hanya hal-hal yang sifatnya pengetahuan saja. Jadi hamba Tuhan itu yang paling sulit bukan hanya kita berkhotbah secara teknis seperti ini, tapi menghidupi nilai-nilai yang kita khotbahkan itu jauh lebih sulit. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita belajar dari kehidupan istri Ayub, maka kita bisa melihat bahwa istri Ayub ini mewakili banyak orang di dunia ini, mewakili kita yang hanya mau terima sisi yang baik, tapi yang buruk-buruk dia nggak mau. Kalau dia jadi istri, wah, dia bisa mudah sekali jatuh dan bahkan mudah sekali menjatuhkan suami. Atau sebaliknya, kalau dia jadi suami, dia gampang sekali jatuh menjatuhkan istrinya, menyesatkan istri dan anak-anaknya. Dan itu sulit sekali. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu juga mengalami masa-masa sulit, juga masa-masa pernah berlimpah. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan. Paulus mengalami yang namanya kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Makmur, banyak duit. Itu juga dia alami dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dia bisa terima kekurangan, dia bisa terima kelebihan. Makanya Rasul Paulus lebih jauh mengatakan baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita hanya mampu menanggung hal-hal yang berat, apalagi segala perkara tadi kalau kita punya basic tadi. Kita mau atau mampu juga menerima sisi-sisi yang tidak baik dalam hidup ini. Ya, kalau kita hanya mau terima sisi yang enaknya saja, kita akan ambruk dalam menghadapi pencobaan. Sekarang kita mengalami pandemi. Dalam dunia bisnis kan kita juga harus bisa menerima sisi-sisi yang kurang baik atau tidak baik. Kita pernah diberkati secara melimpah, bisnis kita, usaha kita makmur, duit kita banyak. Kan pernah kan saudara, mungkin sebagian besar pernah mengalami itu. Kalau sekarang Tuhan sedang tanda kutip mengetes kita, ngerem rezeki kita, ya nggak apa-apalah. Kita harus belajar menerima dengan tabah. Ya saudaraku sekalian, jangan mengeluh, jangan meninggalkan Tuhan, jangan murtad. Tetap dalam kondisi seperti ini kita bergantung sama Tuhan dan tetap aktif berbuat baik, melayani Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan. Ya saudaraku sekalian, itu di dalam kasus yang Ayub alami. Kasus lain yang mirip-mirip adalah kasus ketika Tuhan Yesus Kristus juga mengalami satu pencobaan. Pencobaan yang berat, yang terberat dari Tuhan Yesus Kristus sebenarnya ternyata bukan ketika ia dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Pencobaan terberat Yesus bukan itu. 3 ujian dari kuasa kegelapan itu dapat dilewati dengan baik. Ya walaupun ujian berikutnya yang terberat juga beliau lewat. Dan pencobaan terberat itu datang dari muridnya yang bernama Petrus. Ketika satu kali dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23 di sana disebutkan, Tuhan Yesus itu mulai menyebutkan atau menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ketika dia mulai menceritakan itu, muridnya, ya murid intinya, salah satu murid intinya yang bernama Simon Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Di mana-mana yang namanya murid itu kan yang ditegur, tapi ini yang menegur gurunya. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Wah, ini kan nasihatnya, tegurannya rohani banget. Jadi gurunya ini mau mati, tetapi gak boleh dicegah. Gak boleh gitu.
Tuhan gak mungkin lah bawa engkau sampai mati dengan cara seperti itu. Akan dijauhkan itu. Nah, ini konsepnya kan mirip-mirip dengan istri Ayub. Kalau istri Ayub, wah jelas-jelas frontal. Kamu kutuki Tuhan, kamu tinggalin Tuhan, kamu mati bunuh diri. Nah kalau Simon Petrus lebih halus lagi masukannya. Ketika gurunya mau melakukan satu misi pengorbanan, mau berkorban karena misinya membutuhkan pengorbanan, dia mencegahnya. Konsepnya konsep daging. Kalau kita membaca di ayat berikutnya, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nasihatnya tulus, nasihatnya baik, nasihatnya rohani tapi salah. Nah ini yang pencobaan terberat Yesus ini nih, sama seperti pencobaan terberat Ayub. Kalau Ayub jelas-jelas konotasi kalimat istrinya negatif. Kalau ini kan positif. Misalnya orang mau melayani Tuhan habis-habisan. Kemudian orang terdekatnya memberi masukan, gak usah begitulah. Yang penting kita gak murtad, yang penting kita tetap ibadah. Saudaraku sekalian, ketika orang lain gak kita kenal, kasih masukan-masukan, mungkin kita dengan cepat bisa mendeteksi. Tapi kalau orang itu terdekat dengan kita, memberi masukan yang salah, salahnya juga halus sekali, wah itu sulit sekali mendeteksi. Kalau Simon Petrus ini jadi pengurus di gereja, jadi tim kepemimpinan, dia kasih masukan gembala, bikin program-program yang kelihatannya baik, tapi cara berpikirnya daging. Programnya daging, kedagingan. Programnya baik, tapi pola pikir Petrus ini pola pikir yang belum dibaharui. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah menurut pola pikir Petrus itu harus sesuatu yang baik. Sesuatu yang tidak baik bukan dari Allah. Apalagi kalau namanya Mesias itu gak mungkin sampai ditangkap, disiksa, dibunuh. Mesias itu jadi jagoan, superhero yang hebat. Seperti Daud lah minimal. Masa Mesias mati? Ikut Tuhan itu ya diberkati. Ikut Tuhan itu ya berlimpah materi. Ikut Tuhan itu sakit disembuhkan. Ikut Tuhan tuh gak bangkrut. Kalau bangkrut bukan dari Tuhan. Kan banyak juga khotbah-khotbah seperti itu. Reputasi Tuhan yang dipertaruhkan saudara kalau kita bangkrut. Sebenarnya Tuhan mau kita bangkrut, mau kita miskin, mau kita sakit. Yang Tuhan sebenarnya lebih perhatikan bukan bangkrut atau miskinnya, tetapi sikap hati kita. Waktu kita jatuh, waktu kita bangkrut, sikap hati kita gimana? Itu jauh lebih penting buat Tuhan. Bukan soal kita bangkrut apa gak bangkrutnya. Kita punya duit gak punya duit. Itu yang terpenting di mata Tuhan itu. Sikap kita waktu kita punya duit gimana? Waktu kita gak punya duit gimana? Termasuk ketika kita sehat atau sakit. Karena yang penting bagi Tuhan itu adalah perkembangan karakter kita. Yang terpenting buat Tuhan ketika kita hidup di dunia yang singkat ini, kita bisa menggenapi tujuan Tuhan. Tidak lebih dari itu. Saya akan tutup khotbah saya dengan satu ilustrasi supaya kita hati-hati sekali untuk kita memberi masukan juga kalau masukan kita salah atau mencegah seseorang berbuat sesuatu yang mulia yang akhirnya malah berdampak fatal. Saya membaca artikel itu beberapa tahun yang lalu. Saya merenungkannya dan saya juga berdoa supaya tidak terjadi dengan saya. Ada seorang pemuda yang begitu cinta Tuhan, pemain keyboard di gereja, di sebuah gereja kecil. Pemuda ini cerita sama pastor ini. Pastornya sama pendetanya, dia bilang, "Pastor, aku ingin jadi seorang misionaris. Pergi ke satu tempat, disebutkan saya lupa, entah itu Afrika atau mana. Saya pengen ke sana dan saya ingin memenangkan jiwa-jiwa di sana." Panggilannya begitu kuat sekali. Tetapi pastornya berkata, ya dengan masukan daging tadi, dengan saran-saran kedagingan, karena pastor pendeta juga manusia, kadang-kadang bisa salah juga.
Udahlah sama-sama pelayanan. Kamu kan gak harus pergi ke misi, gak harus pergi ke jauh-jauh sana. Di sini juga gak apa-apa, sama-sama pelayanan. Apa yang terjadi berapa tahun kemudian anak muda itu rusak hidupnya, dia ngedrugs. Kemudian dia mati karena overdosis. Dan pastor ini menyadari tapi terlambat, menyesal. Itu sebabnya kalau kita melihat orang pengen berubah, pengen melayani Tuhan, pengen lebih sungguh-sungguh lagi, seharusnya kita tidak memberi masukan-masukan yang melemahkan. Kan itu akan jadi pencobaan terberat buat dia. Anak muda itu kalau yang mencegah, yang ngasih masukan bukan pastornya, bukan gembalanya, pasti dia sudah berangkat dan menjadi seorang misionaris. Tapi karena masukan itu datang dari rohaniwan, dia gak sanggup menolaknya. Saudaraku sekalian, dari istri Ayub, dari Simon Petrus yang memberi masukan-masukan yang melemahkan, yang menjadi cobaan yang berat bagi Ayub dalam kasus istri Ayub, bagi Yesus Kristus dalam kasus Simon Petrus, kita bisa belajar bahwa pencobaan terberat dalam hidup ini adalah ketika itu datang dari orang-orang yang tulus mengasihi kita, tetapi masukannya, sarannya salah atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami diingatkan betapa kami rentan dengan kejatuhan. Seringkali kami kuat ketika menanggung beban, cobaan seberat apapun. Dan kami mudah menolak cobaan-cobaan, bujukan-bujukan, saran-saran dari orang-orang di luar sana yang tidak kami kenal, yang jahat. Bahkan dari dorongan hati kami sendiri. Tetapi ketika orang-orang yang tulus mengasihi kami, memberikan kami masukan-masukan namun salah, kami tidak kuasa untuk menolaknya sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Bapa, dan kami mau belajar dari Ayub. Kami mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus untuk kami bisa mengalahkan pencobaan terberat sekalipun dalam hidup kami. Tentu kami mengasihi orang-orang terdekat kami dan kami berterima kasih untuk segala masukan, segala arahan yang baik. Tetapi jika arahan itu adalah arahan kedagingan dan tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, kami mau menolaknya dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami, Kau juga memberkati hamba-hambamu yang dengan tulus dan setia melayani pekerjaan-Mu, jemaat yang juga dengan tulus dan setia memberikan persembahan, beribadah, mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan beramai. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.